Kamu mau jadi apa? Itu pertanyaan tersulit untuk remaja 16 tahun. Lulus sekolah aja belum, tapi dianggap sudah harus bisa menentukan jalan hidup sendiri. Di umur segitu, aku bahkan bingung mau masuk IPA atau IPS. Kuliah di mana nanti pun aku nggak ada bayangan sama sekali. Nah, disitulah aku relate dengan apa yang dialami oleh Yuni. Dan aku sadar, permasalahan yang kualami dulu sebagai cowok remaja itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Yuni di film ini. Pertanyaan kamu mau jadi apa tersebut beribu kali lebih mendesak buat Yuni. Karena bagi cewek-cewek remaja seperti dirinya yang tinggal di kampung dengan sosial yang masih erat tradisi patriarki, ditanyain pertanyaan tadi itu sebenarnya sudah luar biasa. Sebab pertanyaan itu sebenarnya cuma basa-basi. Semua orang di sana tahu, cewek urusannya cuma di sumur, dapur, dan kasur. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau sudah dilamar, tunggu apa lagi? Pamali menolak rezeki. Pamali. Satu kata itu bakal menghantui Yuni sepanjang durasi. Setiap pilihan Yuni akan selalu dikaitkan dengan pamali. Oh, aku inginnya begini, tapi nanti pamali. Semua orang di sekitar Yuni percaya pada pamali. Haruskah Yuni percaya juga? Atau haruskah Yuni memperjuangkan pilihannya sendiri dengan konsekuensi? Ya, dia akan benar-benar sendiri nanti. Jika Lady Di dalam Spencer, dipenjara dalam sangkar emas, dalam istana dengan segala tata dan aturannya, maka Yuni dalam film yang terinspirasi dari puisi Hujan Bulan Juni ini terkekang dalam norma masyarakat patriarki atas nama ekonomi, yang semua orang tahu itu tidaklah indah, tapi mereka bertindak seolah tidak ada pilihan lain. Padahal Yuni yang diperankan oleh Arawinda Kirana itu di tahun terakhir SMA-nya ini mau fokus untuk masuk ke perguruan tinggi. Dia mengincar sebuah program beasiswa. Syaratnya pertama, nilainya harus bagus. Ini gampang. Yuni tinggal menyelesaikan tugas ulasan puisi dari guru idolanya Pak Damar. Kedua, tidak menikah. Nah, syarat kedua ini yang gampang-gampang susah untuk Yuni. Yuni sendiri sebenarnya nggak kepikiran buat pacaran. Ada sih yang naksir, cowok pemalu bernama Yoga, tapi Yuni lebih milih makan cilok. Yuni memang masih seperti anak remaja umumnya. Suka ngumpul-ngumpul bercanda sama teman segeng, suka ngoleksi benda-benda berwarna ungu. Tapi kemudian, seorang pria yang nyaris tidak ia kenal datang melamar. Yuni lantas jadi perbincangan di desa karena menolak lamaran itu. Sehingga Yuni jadi meragukan keputusannya. Apalagi kemudian lamaran-lamaran lain dengan calon yang semakin gak ideal terus berdatangan. Salah satunya bahkan terang-terangan pengen membeli keperawanan Yuni. Sutradara Kamila Andini menyiapkan film Yuni dalam dua versi berbeda, yang untuk tayang di festival dan versi yang untuk tayang di bioskop. Secara esensi, kedua versi ini masih sama. Tadi aku sempat menyebut Spencer, dan ya sebagai cerita yang sama-sama tentang perempuan yang terkukung, esensi Yuni tampil lebih baik ketimbang film Spencer. Yuni yang memang anak remaja tidak pernah ditampilkan cengeng atau merengek atau sebatas pengen melakukan yang ia mau. Penggalian Yuni terhadap kungkungannya dilakukan dengan pendekatan yang lebih dewasa. Pamali dan patriarki itu mengurung, tapi tidak pernah diantagoniskan. Bahkan para lelaki yang jadi personifikasi dari patriarki tidak mutlak digambarkan sebagai lawan atau sebagai pelaku. Karakter yang tampak jahat saja ternyata sendirinya adalah korban dari ekspresi feminis yang ditekan. Nah, Yuni terlihat mencoba memahami pamali dan patriarki tersebut, mencoba menelisik apa yang terjadi kalau dia menentangnya, sementara itu dia juga terus melihat ke sekitar, ke orang-orang yang lebih dulu terjerat oleh sistem tersebut. Sehingga cerita Yuni ini jadi lebih tragis dan lebih membekas. Untuk menambah layar karakter Yuni yang diceritakan mandiri, pintar, dan lebih berani di antara teman-temannya, film memberi Yuni hobi, yaitu suka dengan segala sesuatu yang berwarna ungu. Semua yang ungu dia koleksi. Hobi yang juga kerap aneh karena Yuni itu nggak segan nyolong benda ungu milik orang lain, dan kemudian dia juga nggak segan untuk berkelahi kalau ketahuan. Nah, detil kecil seperti inilah yang membuat film menjadi semakin hidup. Bukan soal warna ungunya maknanya apa, tapi hobi Yuni mengoleksi benda tersebut mencerminkan keinginan besar Yuni untuk stay true kepada identitasnya, kepada dirinya sendiri. Bahwa Yuni tidak ragu untuk melakukan apapun untuk membuat dirinya komplit.
Kita melihat ini terwujud ketika Yuni datang ke klub, ataupun ketika dia datang sendiri ke rumah bapak yang melamarnya. Dia menolak lamaran tersebut. Setelah sebelumnya, Yuni melakukan sesuatu yang membuat dirinya punya alasan untuk menolak. Jadi karakternya kuat sekali. Dan sepertinya memang remaja itu dituntut terlalu banyak. Mereka yang sedang dalam masa perkembangan diharapkan untuk tumbuh, tapi seringkali tidak diberikan ruang tumbuh atau katakanlah pupuk yang sesuai. Yuni dan teman-temannya misalnya, mereka diharapkan untuk kawin setelah sekolah. Kan itu aja udah aneh sebenarnya. Tapi bahkan lebih aneh lagi, saat mereka tuh nggak dikasih tahu apa yang dihadapi saat menikah nanti. Mereka tidak diberikan pendidikan seks, tidak diberikan arahan berumah tangga, melainkan hanya disuruh patuh sama suami. Karena yang diajarkan pada mereka tuh selalu soal perempuan tidak bisa sendirian tanpa laki-laki. Makanya remaja-remaja seperti Yuni ini tragis. Mereka tuh kayak layu duluan sebelum berkembang. Dari sekolah yang mau ngadain tes keperawanan hingga ke nenek yang menasehati dengan pernikahan itu rezeki, film ini bicara dengan sederhana. Nuansa kesehariannya terasa dapat banget. Yuni luar biasa di aspek ini. Aku malah pernah mendengar saat menang di TIFF 2021 lalu, ada orang luar yang bengong ngelihat fenomena anak muslim yang hanya pakai jilbab di sekolah saja yang muncul di film ini. Padahal itu kan sesuatu normal yang sering tampak di keseharian kita. Jadi bengongnya orang luar itu menunjukkan betapa film ini kuat di karakter. Tidak melulu karakter-karakter tersebut diceritakan dengan nada depresif, melainkan lebih seperti bercerita sehari-hari. Seperti misalnya karakter yang diperankan oleh Asmara Abigail. Dia jadi perias di salon, karakternya wild, cheerful, freedom abis, tapi punya masa lalu nikah muda dan dicampakkan oleh suami. Nah, ketika bercerita pengalaman traumanya itu, film tidak membuat si karakter ini tuh jadi kisah yang over dramatis. Untuk menguatkan karakter dan menekankan bahwa kasus seperti ini terpaksa terus overlook karena dianggap normal, si karakter itu ya dibuat bicara dengan nada senormal dirinya bicara. Yuni dan Kitala yang dibiarkan untuk meresapi kejadian tersebut. Di versi festival, adegan berceritanya itu malah lebih dikontraskan lagi. Berupa kita hanya mendengar suara si karakter bercerita, sedangkan gambar yang kita lihat adalah adegan Yuni dan dirinya lagi foto-foto ceria. Versi bioskop sebaiknya memang dibuat lebih banyak eksplorasi karakter pendukung, sehingga naturally sedikit lebih berwarna ketimbang versi festival yang lebih memfokuskan kepada Yuni itu sendiri. Karakter-karakter dalam Yuni serta permasalahan mereka yang masing-masing mewakilkan contoh kasus perempuan terikat patriarki akan sangat bisa kita pedulikan, akan sangat mudah beresonansi dengan kita, sehingga wajar jika versi bioskop akan lebih mudah digemari dan disukai oleh penonton. Tapi, kalau memang mau dibandingkan, bagiku film Yuni versi festival tampil lebih baik dibandingkan dengan Yuni versi bioskop. Kedua versi film Yuni ini actually sudah banyak perbedaan dari cara satu adegan ditampilkan, baik dari kamera maupun editingnya, dan dari urutan adegan-adegannya itu sendiri. Versi bioskop memperlihatkan Yuni dapat tugas puisi duluan sebelum dilamar. Sementara versi festival, Yuni dilamar duluan. Nah, kenapa urutan ini penting? Karena itu membentuk bangunan cerita. Dengan menempatkannya duluan dalam 10 menit pertama, versi festival langsung jelas memperlihatkan lamaran sebagai inciting incident. Bahwa ini adalah cerita gadis remaja yang pengen kuliah, tapi dia tiba-tiba dilamar. Struktur versi festival jadi lebih fit secara universal sebagai sebuah cerita film. Kebelakangnya, strukturnya juga tetap jadi jelas. Lamaran versi bioskop, sebaliknya, ada sebagai plot point pertama, muncul sekitar setengah jam pertama lah. Setupnya yang panjang, yang membahas banyak, hingga adegan Yuni nyanyi segala, membuat versi bioskop ini berjalan seperti apa ya, awal katakanlah seperti aimlessly. Yuni yang diberi tugas puisi untuk naikin nilainya nggak benar-benar kasih hook yang koheren dengan kungkungan yang di set up pada lingkungannya nanti. Versi bioskop benar-benar menjelaskan runut adegan, padahal nggak semuanya signifikan adegan-adegan itu. Yuni kenalan dengan si pelamar pertama saja misalnya, justru terasa mereduksi adegan lamaran itu sendiri. Karena yang versi festival terasa lebih kuat saat Yuni dilamar oleh seseorang yang kita nggak tahu, menguatkan bagaimana perempuan bisa benar-benar dihadapkan pada hal yang tak bisa mereka kendalikan, yang ujuk-ujuk datang gitu. Lagi pula karakter si pelamar itu tuh nggak bakal dimunculin lagi, jadi ya buat apa di-elaborate keberadaannya.
Misalnya lagi soal teman sekelas Yuni yang udah punya anak, yang udah nikah, tapi dia ditinggal oleh suami yang nggak pernah lagi pulang ke rumah. Di versi bioskop, dielaborate hingga ada adegan Yuni dan teman-temannya datang ke rumah si teman tadi ngelihat bayinya. Lalu Yuni melihat ternyata kakak-kakak perempuan si teman juga mengalami nasib yang sama. Nah, informasi ini jadi redundan karena nanti ada juga adegan Yuni ngobrol dengan si teman itu perihal hal yang sama. Versi festival hanya punya adegan ngobrol itu dan dengan bijak meninggalkan adegan ke rumah, sehingga penceritaan versi festival terasa lebih efektif. Semua kisah perempuan yang dimuat dalam versi bioskop itu penting, menambah layer. Tapi tidak bisa hanya ditambahkan seperti demikian, seperti tinggal nge-intersplice adegan di antara adegan. Percakapan soal suara haram yang terselip tanpa ada flow yang benar-benar natural, ya hanya jadi seperti memolorkan strukturnya saja. Versi bioskop yang diniatkan untuk merunutkan ini pada akhirnya malah terasa lebih lompat-lompat ketimbang versi festival yang karakter-karakternya seringkali muncul tanpa introduksi yang proper. Percakapan soal LGBT juga, adegannya padahal bagus banget, hangat banget. Tapi karena sedari awal Yuni nggak pernah ada concern ke situ, jadi ya kayak tambalan aja. Di festival, soal musik dan LGBT itu ada, tapi disinggungnya sekilas, cuma diperlihatkan, oh itu ada karakter yang LGBT ternyata, jangan-jangan gitu. Oh itu dia dilarang pakai musik, dilarang nyanyi. Nah sekilas gitu, tapi esensinya tetap tidak terkurangi. Kita mengerti poin penting yang didapat itu gitu, bahwa ada kungkungan pada perempuan dan Yuni melihatnya. Memang yang versi festival mungkin bisa tampil lebih sedikit berat, dia lebih nyuruh kita fokus, lebih nyuruh kita mikir, dan bisa juga terjadi terlalu depressing untuk penonton yang mainstream. Maka versi bioskop memang dirancang untuk soften the blow, melunakkan sedikit yang keras-keras di festival itu gitu. Endingnya yang heartbreaking itu nggak boleh sedih-sedih amat, sehingga dibikinlah ending yang sama sekali berbeda di versi bioskop. Ending yang ada harapan dan kesan saling menguatkan pakai lagu. Tapi ya secara konteks cerita aneh sih, karena di versi bioskop yang banyak memperlihatkan kasus-kasus patriarki, Yuni ini telah mengerti perempuan-perempuan di sana itu struggle di hidup mereka masing-masing. Yuni langsung melihat mereka berjuang hingga sekarang. Tapi kemudian Yuni malah memilih aksi yang ia pilih. Kesannya di akhir itu yang muncul adalah kenapa si Yuni malah seperti menyerah di saat perempuan lain tahu dia masih berjuang. Apalagi setelah ada adegan perbincangan dengan ayahnya. Sementara kalau di versi festival kan lain. Yuni tahu bukan hanya dirinya yang terkukung, tapi dia nggak pernah tahu tepatnya yang lain itu seperti apa gitu. Kita nggak tahu ternyata si Asmara Abigail tuh begini, ternyata si temannya tuh begini. Maka keputusan Yuni di akhir kita anggap sebagai pembebasan diri. Kita mengerti itu pembebasan dirinya. Lebih kuat terasa adegan endingnya. Maka untuk pertama kalinya aku akan memberikan dua squad berbeda untuk satu film. Meskipun memang dengan dua editing seperti ini, mestinya film ini ya dianggap sebagai dua film yang berbeda juga. Pokoknya secara esensi film ini memanglah termasuk salah satu yang paling penting yang udah pernah diproduce oleh filmmaker tanah air kita. Digarap dengan berani mengangkat bahasan yang mungkin bisa jadi kontroversi, tapi kupikir nggak bakal karena ini ceritanya tuh kuat banget di karakter, jadi nggak bakal offend too much. Tapi yang penting dia terasa sangat otentik, sekaligus sangat nyeni. Respect juga sama karakter dan inspirasinya. Kalau aku nonton versi yang bioskop duluan, versi yang lebih ramai dan menggapai lebih banyak lagi, aku akan bilang versi itu cukup overkill, redundan, dan perlu ditrim sehingga bisa lebih fokus ke Yuni. Karena pilihan Yuni atas keadaannya lah yang lebih tragis ketimbang dia mendengarkan cerita dari karakter lain. Dan actually itulah yang didapatkan pada versi festival. More intimate, more fokus, more efektif sebagai bangunan film. Maka aku berikan 6,5 untuk Yuni versi theatrical version dan 8,5 dari 10 bintang emas untuk Yuni versi festival. That's all we have for now. Bagaimana dengan kalian? Versi mana yang lebih kalian suka? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.